بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد. أيها الأخوة, kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis dan di waktu yang mulia ini untuk kita menyelesaikan kajian kita yang membahas kitab tafsir dari surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai di penutup daripada surah Al-Fatihah dan akhir daripada kitab ini, di mana beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, wal yahdhar al-mu'minu min khad'i syaitan. Maka hendaknya seorang yang beriman itu berwaspada, yakni waspada dari tipu daya syaitan, daripada gangguan dan godaan syaitan. Apa godaan syaitan yang dimaksud? Wa huwa i'tiqadu dzalika mujmalan wa tarkuhu mufassalan. Yaitu meyakini al-Islam, yaitu agama yang lurus. Kemarin disebutkan tafsiran dari ihdinas siratal mustaqim. Hakikat dari siratal mustaqim, jalan yang lurus, adalah al-Islam. Ada banyak pendapat, ada yang menyebutkan Al-Quran, ada yang menyebutkan at-tariq alladhi alaihi nabi wa ashabuh, jalan yang di atasnya ada nabi dan para sahabat. Tapi semua makna itu merujuk kepada satu hal, yaitu al-Islam. Maka at-tariqul mustaqim itu adalah al-Islam, jalan yang lurus. Maka jalan selain daripada Islam itu adalah kebengkokan, kata beliau. Maka kemudian beliau memberikan peringatan di sini, hendaknya setiap mukmin waspada daripada godaan syaitan, tipu daya syaitan. Apa tipu daya syaitan? Kepada orang-orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, memeluk agama Islam. Apa godaannya? Wa huwa i'tiqadu dzalika mujmalan wa tarkuhu mufassalan. Yaitu meyakini Islam sebagai agama yang benar secara global saja, namun di dalam perincian-perincian amaliyah, di perincian-perincian i'tiqad, mereka menyelisih daripada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyelisih daripada apa yang Allah ajarkan di dalam agama Islam. Lihat bagaimana syaitan tidak akan pernah kehabisan akal untuk menggoda manusia. Syaitan memiliki sekian banyak cara, dengan sabar, dengan tabah, dia kemudian menggoda dan menyesatkan manusia. Gagal melalui satu jalan, dia akan berusaha dengan jalan yang lain. Yang pertama kali dia hembuskan adalah bagaimana seorang hamba berbuat syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Namun kalaupun dia tidak berhasil dari jalan itu, dia akan menempuh jalan yang lain. Dia akan menempuh jalan yang lebih ringan daripada itu. Dia goda orang-orang yang memeluk agama Islam, mengaku beriman kepada Allah,
mengaku beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, secara global dia yakini Islam agamaku, Islam agama yang benar, namun di dalam perincian akidah, di dalam perincian amaliyah, dia tinggalkan sebagian daripada ajaran yang Allah berikan dan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah dari iblis. Bagaimana untuk satu kesesatan? Bagaimana untuk satu dosa dan kesalahan? Dia rela menempuh berbagai macam cara. Dia tabah dengan satu cara. Dia sabar, konsisten melakukan satu cara. Kalaupun tidak berhasil, dia tempuh cara yang lain. Tidak menyerah dia. Padahal dia tahu di mana dia tempat dia kembali? Neraka Allah. Lalu apa kabar diri kita yang mengaku mendambakan surga? Yang mengaku mengejar ridhanya Allah. Tapi jikalau terlewat satu jalan, maka tidak berusaha mencari jalan yang lain. Atau bahkan hanya sebatas pengakuan yang kemudian tidak diwujudkan dengan amal. Kalah tabah dengan iblis di dalam kesesatannya. Ibadallah, iblis mengejar target untuk menyesatkan manusia sedemikian rupa tabahnya. Sedemikian sabarnya dia. Sedemikian cerdasnya dia mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Kita hamba Allah yang mengaku menginginkan surga, yang setiap hari mungkin berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang mungkin setiap hari berharap meminta surga kepada Allah, namun tidak ada usaha yang kita lakukan kecuali ya seadanya. Perjuangan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama. Bagaimana iblis itu berjuang padahal dia tahu tempat kembalinya neraka. Lalu apakah kita ingin bermalas-malasan padahal tujuan kita adalah ridha dan surganya Allah? Kemudian di sini termasuk godaan syaitan kepada manusia yang memeluk agama Islam adalah digodain manusia agar kemudian hanya sekedar meyakini, ya saya yakin Islam agama saya yakin Islam agama yang benar, saya yakin Allah Tuhan saya yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi saya, tapi ditinjau dari amalnya kosong. Maka beliau mengatakan fa inna aktsaran nasi minal murtaddin. Sebab kebanyakan manusia dari kalangan orang-orang yang murtad ya'taqiduna anna Rasulullah 'ala al-haq. Mereka meyakini bahwa Rasulullah itu di atas kebenaran. Wa anna ma khalafahu batil. Mereka meyakini apa yang diselisih oleh Rasulullah itu adalah kebatilan. Fa idza jaa'a bima la tahwi anfusuhum. Tapi kalau ada satu ajaran, satu sunnah Rasul yang ternyata tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, apa yang terjadi? Fakama qala ta'ala, maka sebagaimana firman Allah, fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Sebagian para nabi itu ada yang mereka dustakan, sebagian nabi yang lain mereka bunuh. Betapa banyak umat Islam yang hari ini kemudian agama saya Islam. Rabbku Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika datangkan kepada mereka satu hadis, satu ayat yang mengatakan Allah memerintahkanmu untuk demikian, Nabi memerintahkanmu untuk demikian, dia tidak melakukannya, tapi justru menentangnya. Bahkan orang-orang yang murtad dari agama Islam, lihat orang-orang yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dihukumi oleh beliau dan para sahabat dengan murtad
sebab mereka mengingkari kewajiban zakat sepeninggal Nabi SAW. Bukankah mereka meyakini bahwa Rasul adalah adalah apa yang dibawa oleh Rasul adalah kebenaran? Mereka meyakini. Bukankah mereka meyakini apa yang diselisih oleh Rasul adalah kesesatan? Mereka meyakininya. Tapi jikalau ada risalah, ada ajaran yang kemudian tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan selera mereka, mereka tinggalkan. Bukankah hal yang semacam ini pun terjadi di masa sekarang? Begitu keras suara mereka mengatakan kami cinta kepada Rasul. Begitu lantang suara mereka mengatakan kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika diajarkan kepada mereka, diberitahukan kepada mereka, ini ajaran Rasulullah yang memerintahkanmu untuk menjaga sunnahnya, melarangmu daripada kebid'ahan. Ini hakikat tauhid yang Allah perintahkan kepadamu. Ini kesyirikan, jangan lakukan. Apa yang mereka lakukan? Berpaling mereka. Tidak mereka ikuti apa yang dibawa oleh Rasul, tidak mereka taati apa yang Allah perintahkan. Apa alasannya? Tidak sesuai dengan selera mereka. Wal'iyadu billah. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tipu daya daripada syaitan. Bukankah hari ini kemudian di sisi yang lain banyak orang yang Islam tapi sekedar status di KTP. Islam tapi tidak pernah sholat. Islam tapi kemudian tidak nampak keislaman pada dirinya. Tidak pernah berpuasa di bulan Ramadan, tidak pernah membayar zakat padahal dia mampu. Padahal dia hartanya mencapai batas minimal untuk berzakat. Tidak pernah berhaji, padahal mereka mampu. Wal'iyadzubillah, mana Islam? Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya Allah panggil siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, ketika Allah hendak memerintahkan segala sesuatunya dengan nida, diawali dengan panggilan, maka an-nida'u yufidut tanbih. Faedah daripada panggilan adalah agar diperhatikan. Orang tidak akan kemudian memanggil nama kita untuk menyuruh kita kecuali agar kita perhatian dengan perintah itu. Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Ingat baik-baik, yang Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Apa sih perintahnya? Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara sempurna. Yang dipanggil orang yang beriman, ibadallah. Yang dipanggil bukan orang kufar. Yang dipanggil bukan orang yang belum memeluk agama Islam. Yang Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Allah secara sempurna. Jangan kalian pilih-pilih, oh ini enak, ambil. Oh ini nggak enak, nggak sesuai sama seleraku, aku tinggalkan. Apa yang semacam ini para jemaah? Apa yang semacam ini? Apa yang Allah sampaikan kepada kita dalam Al-Quran, entah itu menyenangkan bagi kita ataupun tidak menyenangkan, jangan pernah ditinggalkan. Maka beliau memberikan peringatan dalam hal ini. Hati-hati. Jangan sampai kita ini hanya mengaku muslim, mengaku beriman, tapi dalam perincian-perincian syariat, dalam perincian-perincian akidah tidak mau mengikut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mereka mengaku percaya dengan Al-Quran. Mereka mengatakan apa? Kami percaya dengan kandungan Al-Quran. Tapi ketika Allah menjelaskan di dalam ayat-ayatnya tentang sifatnya Allah itu sendiri, mereka ingkari. Mereka katakan, enggak, ayat itu tidak begitu maksudnya. Subhanallah. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian yang lebih tahu tentang itu, hakikat itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah sampaikan Allah beristiwa. Mereka katakan bukan istiwa, istaula. Enggak ada lam pada situ. Subhanallah. Antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih tahu dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana ucapan yang tadi yang kemudian mengatakan kami beriman kepada Al-Qur'anul Karim? Mana ucapan itu? Lalu beliau mengatakan wa amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Kan kemarin disebutkan jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka ya Allah berupa apa? Berupa Islam. Berupa hidayah, berupa petunjuk. Maka nikmat yang paling besar nikmat hidayah para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka Allah sebutkan hilangnya rasa takut, hilangnya rasa sedih itu disebabkan karena apa? Kalau kita berpikir obatnya sedih itu apa? Fulus, Ustaz. Muttafaq alaih. Orang sedih fulus, bahagia dia. Apa sih obat untuk rasa takut? Fulus lagi-lagi. Semuanya merujuk pada fulus. Padahal Allah katakan, hilangnya kebahagiaan, hilangnya kemudian rasa takut, hilangnya kemudian rasa sedih, berganti kepada kebahagiaan, itu disebabkan apa? Alladzina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, beriman kepada Allah. Thumma istaqamu, kemudian istiqamah di atas keimanannya, tidak berpaling dia daripada keimanannya kepada Allah. Fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak merasakan kesedihan. Iman berjemaah. Ternyata rahasianya pada iman. Rahasianya ada pada keislaman kita, ada pada keimanan kita kepada Allah. Makanya Allah katakan, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu ya Allah. Ini jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat kepada mereka. Nikmat Islam, nikmat iman. Maka nikmat ini yang wajib kita syukuri para jemaah sebelum kita bersyukur dengan jutaan harta yang kita punya. Sebelum kita mensyukuri berbagai macam nikmat fisik yang kita punya. Yang pertama kali kita syukuri adalah nikmat iman kepada Allah. Sebab banyak makhluk Allah berikan fisik yang sama. Banyak makhluk yang Allah berikan kekayaan lebih daripada kita. Banyak makhluk yang Allah berikan kepada mereka nasab yang lebih dekat dengan orang-orang mulia lebih daripada kita. Tapi kemudian Allah pilih kita untuk menerima keimanannya. Allah pilih kita untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita syukur. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggali parit di perang Khandaq, sebelum perang Khandaq, beliau mengatakan laulallah mahtadaina wa ma sallaina wa la tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah. Tidak bisa salat, tidak bisa sedekah. Jadi bukan kemudian nikmat-nikmat fisik yang paling utama, tapi nikmat keimanan. Lalu Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu ya Allah, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai. Bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Mu'allif mengatakan fal maghdubu alaihim humul ulama'ul ladzina lam ya'malu bi'ilmihim. Maka orang yang dimurkai oleh Allah itu adalah para ulama yang mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Jadi orang ketika punya ilmu itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dia sejatinya punya beban besar di pundaknya, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Sebab ilmu yang kita pelajari hari ini, kita duduk di majelis ilmu, tahu ini ayat itu, tahu hadis ini hadis itu, tahu ini hukumnya haram, tahu ini hukumnya halal. Pengetahuan kita itu menuntut adanya amal. Tidak heran para sahabat mempelajari Al-Quran bertahun-tahun, bahkan tidak selesai daripada surah Al-Baqarah. Kenapa? Kanu idza balagha 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, tidaklah mereka melewati 10 ayat kecuali mereka akan berhenti, tidak menambah dari 10 ayat itu sampai mereka betul-betul memahami kandungannya
dan mengisinya dengan ilmu dan amal. Pahami betul maknanya 10 ayat ini, lalu dia amalkan 10 ayat itu. Lam yujawizuha. Kalau tidak memahaminya, tidak mengamalkannya, mereka enggak lanjut dulu 10 ayat ini. Subhanallah. Maka para jemaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama, orang yang alim itu punya beban untuk mengamalkan ilmunya. Tapi kemudian jangan dikatakan begini, oh kalau gitu berarti enggak usah ngaji, Ustaz. Anak kalau gitu enggak usah hadir kajian, Ustaz. Biar ilmu anak enggak nambah, anak enggak punya tuntutan untuk beramal. Salah. Orang yang tidak mau belajar justru dia punya 2 tuntutan. Yang pertama tuntutan untuk belajar dan tuntutan untuk apa? Beramal. Sering kita sebutkan para jemaah dimulakan oleh Allah, ketidaktahuan seseorang tentang hukum syariat Allah itu diberi uzur. Kesalahan seseorang di dalam syariat Allah, jikalau disebabkan karena ketidaktahuan, itu diberi uzur oleh Allah. Tapi ketidaktahuan dia tentang ilmu tersebut belum tentu diberi uzur. Kita ambil contoh. Seorang musafir kemudian di atas kendaraannya sholat fardu dalam kondisi duduk, padahal sangat memungkinkan dia untuk berdiri. Apa hukum sholatnya? Hukum sholatnya batal. Karena dia meninggalkan rukun berupa berdiri. Sedangkan dia mampu untuk berdiri. Pertanyaannya, dia nggak tahu Ustaz kalau itu membatalkan, kalau itu rukun nggak tahu. Dia nggak tahu tentang itu. Dia nggak tahu kalau ternyata berdiri ketika sholat itu wajib Ustaz. Apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Tidak berdosa sebab kekeliruannya didasari atas ketidaktahuan. Tapi ingat, ketidaktahuan dia tentang sholat, ini yang dosa di hadapan Allah. Bagaimana bisa dia hidup sekian tahun di negeri muslim, bertetangga dengan orang muslim, hidup di lingkungan muslim, banyak kajian Islam, tapi tidak tahu tentang cara sholat yang benar? Mungkin kita bisa mengatakan, ya Allah, hamba sholat duduk sebab hamba nggak tahu ternyata berdiri itu wajib. Allah akan tanyakan, untuk apa umurmu sekian puluh tahun aku berikan, tidak engkau gunakan untuk mempelajari agama? Kesalahan disebabkan karena kejahilan, itu diberi uzur. Tapi kejahilan seorang muslim atas satu ilmu yang hukumnya wajib, itu belum tentu diberi uzur oleh Allah. Kecuali memang nggak mampu. Jauh misal dia hidup di ujung dunia sana, nggak ada internet, nggak ada apa, nggak ada akses untuk mempelajari Islam. Mungkin. Ya ini tetanggaan sama masjid. Hadir kajian malas. Kemudian mengatakan, saya nggak tahu, makanya saya nggak beramal. La ilaha illallah. Tidak demikian. Maka justru orang yang tidak menuntut ilmu, tuntutannya 2. Dia berilmu, lalu beramal. Maka ayo ikhwah azakumullah. Wadhdallun al-amiluna bil ilmi. Adapun yang dimaksud dengan wadhdallin, dan bukan pula orang-orang yang tersesat, itu orang-orang yang beramal, beribadah, tapi tidak didasari ilmu. Fal awwalu sifatul yahud, maka yang pertama adalah orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal, ini sifat orang-orang Yahudi. Watsani sifatun nasara, dan yang kedua adalah sifatnya orang-orang Nasrani. Dan ini sepakat para ulama. Sepakat para ulama yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim adalah al-yahud waladhdallin, yakni an-nasara. Sepakat para ulama. Ya. Bahkan itu ditafsirkan oleh siapa? Oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Al-Imam As-Suyuti mengatakan dalam kitabnya Al-Itqan, wa tafsiruha bil yahudi wan nasara huwa al-warid 'anil nabi wa jami'is sahaba wat tabi'in wa atba'ihim, hatta qala Ibnu Abi Hatim la a'lamu fi dzalika ikhtilafan bainal mufassirin. Kata Imam Suyuti, dan penafsiran al-maghdubi alaihim dengan bahwa itu adalah maksudnya orang Yahudi,
Dan tafsiran bahwa ad-dhalin adalah orang-orang Nasara itu datang dari Nabi SAW dan itulah yang dipahami oleh seluruh para sahabat dan dipahami oleh seluruh para tabi'in dan pengikut para tabi'in. Sampai-sampai Ibnu Abi Hatim mengatakan, aku tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat di kalangan para ahli tafsir tentang apa makna al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Berjamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu beliau mengatakan, wa katsirum minan nas idza ra'a fi tafsiri anna al-yahuda maghdubun alaihim wa anna an-nasara dhalun. Dan kebanyakan manusia ketika sudah tahu bahwa yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim apa tadi? Al-Yahud, orang Yahud. Dan yang disebut dengan dhalun apa tadi? Nasara. Dhannal jahilu anna dzalika makhsusun bih. Maka orang-orang yang jahil ini mengira bahwasanya berarti al-maghdubi alaihim ya khusus orang Yahud. Kita orang Islam gak mungkin dapat sifat ini. Yang disifati dengan ad-dhalin itu ya orang Nasara, kita orang Muslim tidak mungkin disifati dengan sifat ini. Ini salah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yuqirru anna rabbahu faridun alaihi ayyad'a bihadzal du'a. Padahal dia meyakini, mengakui bahwasanya Allah mewajibkan dia untuk berdoa dengan doa ini. Wa ta'awad min tariqi ahli hadhihi sifah, dan Allah menyuruhnya untuk berlindung dari jalannya orang-orang yang disifati dengan sifat ini. Yani mereka yang berilmu tapi tidak beramal, dan mereka yang beramal tapi tidak didasari dengan ilmu. Faya subhanallah, kaifa yu'allimuhu Allah wa yakhtaru lahu wa yufridu alaihi ayyad'a bihi da'iman ma'a annahu la hadra alaihi minhu. Lalu subhanallah, bagaimana mungkin dia tahu bahwasanya Allah mengajarkan dia untuk berdoa dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia tahu Allah wajibkan dia untuk membaca doa itu. Allah pilihkan dia doa yang semacam ini, Allah wajibkan dia untuk membacanya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak waspada untuk tidak terjerumus dalam apa? Dalam sifat ini. Dia nggak waspada. Dia bahkan seringkali berlindung dengan ini dalam kondisi terjerumus dalam sifat yang apa? Yang dia baca. Wala yatasawwar annahu yaf'aluh. Karena dia mengira apa? Dia mengira tidak mungkin saya yang muslim masuk dalam kategori maghdubi alaihim. Tidak mungkin saya yang muslim masuk dalam kategori apa? Ad-dhalin. Hadza min dhanni su' billah. Ini termasuk pemahaman yang buruk kepada Allah, pemahaman yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah dimuliakan oleh Allah, Sufyan ibnu Uyainah beliau mengatakan apa? Man fasada min ubbadina fa fihi syabahun minan nasara wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun. Orang yang rusak dari kalangan kaum muslimin padahal mereka ahli ibadah, maka dia punya seruan dengan orang-orang Nasara. Mereka dari kalangan kaum muslimin yang kemudian beribadah kepada Allah dengan berlebih-lebihan, beribadah kepada Allah tanpa dilandasi dengan ilmu, sehingga kemudian membuat perkara-perkara baru di dalam agama. Maka kata Sufyan ibnu Uyainah, fa fihi syabahun minan nasara, maka dia punya keserupaan, kemiripan dengan orang-orang Nasara. Ini sifat sesat yang Allah nisbatkan kepada orang-orang Nasara, itu seringkali dilakukan oleh orang-orang Muslim itu sendiri. Artinya jangan mengira bahwa kita aman daripada sifat ini para jemaah. Makanya Allah suruh kita berlindung daripada jalannya mereka orang Yahudi dan Nasara agar kita tidak terjatuh pada sifat mereka. Itu maknanya. Lalu dia katakan, wa man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Maka orang-orang yang rusak dari kalangan ahli ilmu, orang-orang yang rusak dari kalangan orang-orang yang berilmu, maka dia punya keserupaan dengan orang-orang Yahudi yang berilmu namun tidak beramal dengan ilmunya. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, jangan merasa aman dari sifat maghdub alaihim dan sifat ad-dhalin. Jangan merasa aman dengan ini, jangan.
Sebab Allah nyuruh kita berlindung 17 kali di dalam satu harinya. Menyuruh kita untuk berdoa meminta perlindungan daripada sifat ini. Tujuannya adalah agar kita tidak terjerumus pada sifat tersebut. Agar kita waspada. Agar kita hati-hati. Agar kita nggak terperosok pada dua sifat yang tercela. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, "Faman 'arafa al-haqqa wa lam ya'mal bihi ashbahal yahud." Maka barang siapa yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkan kebenaran itu, maka dia menyerupai orang Yahudi. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab? Afala ta'qilun?" Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi menyuruh manusia dengan kebaikan, lalu kalian lupakan diri kalian sendiri? Kalian sendiri nggak mau beramal dengan kebaikan itu. Padahal kalian membaca Alkitab, membaca Taurat. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian itu berakal? Terjemah ini dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman 'arafa al-haqqa wa lam ya'mal bihi ashbahal yahud. Orang yang punya ilmu, tahu kebenaran, tahu ini halal tapi ditinggalkan, tahu ini wajib tapi dia tinggalkan, tahu ini haram tapi dia terjang, ini punya keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Secara sifat dan karakter, punya keserupaan dengan orang Yahudi. Terjemah ini dimulakan oleh Allah. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, laisal faqihu man ya'riful haqqa wal batil. Orang yang alim, orang yang faqih, orang yang paham agama, itu bukan yang sekedar tahu ini halal, ini haram, ini benar, itu salah. Tidak cukup itu berjemaah. Wa innamal faqihu alladhi ya'riful haqqa fayattabi'uh wa ya'rifu syarra fayajtanibuh. Tapi yang disebut orang alim, orang yang berilmu, orang yang paham agama, itu adalah orang yang tahu ini benar, dia ikuti. Tahu ini salah, dia tinggalkan. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iyadzan billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari agar tidak dijadikan seseorang yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, bahwa kelak di hadapan orang-orang ahli neraka ditampakkan kepada mereka seseorang takhruju am'a'u, keluar isi perutnya, terburai isi perutnya, lambungnya ususnya terburai. Wa yaduru kama taduru al-himaru fi ar-raha. Lalu dia berputar-putar di tempat sebagaimana seekor keledai yang berputar untuk memutar penggilingan gandum. Jadi gandum itu kan digiling, dikasih kayu, diikatkan ke keledai, keledainya suruh jalan muter. Maka orang-orang ahli neraka kenal dengan orang ini. Ahli-ahli neraka itu kenal dengan orang ini. Tapi mereka heran lihat si fulan ini. Ya fulan, masya'nuk. Wahai fulan, apa urusanmu? Alasta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Wahai fulan, bukankah dulu kamu di dunia yang nyuruh kami untuk melakukan kebaikan? Bukankah kamu yang dulu di dunia melarang kami daripada kemaksiatan? Bukankah kamu yang dulu nyuruh kami, mendorong kami untuk melakukan kebaikan, melarang kami dari melakukan kemaksiatan? Bukankah kamu orangnya? Apa urusanmu ada di neraka hari ini? Apa jawaban orang itu? Dia mengatakan, bala, amurukum bil ma'ruf wa lam atih, wa anhaakum 'anil munkar wa atih. Iya, itu aku. Tapi ketika dulu aku suruh kalian dengan kebaikan, aku nggak lakukan. Dan ketika aku larang kalian dari dosa dan kemaksiatan, aku yang melakukan. Perjemaah dimulakan oleh Allah.
orang yang berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, khususnya yang berkaitan dengan apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah larang, hakikatnya dia sudah membeli tiket cepat masuk nerakanya Allah. Sebab yang pertama kali dibakar di neraka itu bukan orang-orang jahil. Yang pertama kali dihanguskan, diseret ke dalam neraka bukan mereka orang-orang yang berjudi, tapi mereka orang yang berilmu, mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu, namun tidak dibarengi dengan keikhlasan. Maka para jemaah, termasuk adab penuntut ilmu itu mendoakan guru. Maka kalau ada ustadz ya, jangan terlalu dipuji-puji, tapi doakan keikhlasan. Ya, ini ana kasih tahu kepada antum. Kalau ada seorang ustadz yang antum kagumi, yang antum senangi, yang antum betah lihat ceramahnya, jangan dipuji. Dia tidak butuh dengan pujian itu. Seringkali pujian justru mematikan. Wala tazaluna tahmaduhum hatta halaku. Kalian itu terus memuji mereka sampai akhirnya mereka binasa sebab pujian. Yang mereka butuhkan apa? Doakan agar mereka Allah berikan keikhlasan. Doakan agar mereka guru-guru kita bisa dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Doakan saja. Itu yang dibutuhkan. Maka ayo ikhwah azakumullah, jangan pernah merasa aman dari dua sifat yang setiap hari kita diminta untuk berlindung darinya. Itu sifat orang-orang Yahudi. Dan yang kedua adalah waman 'abadallaha bighairi ilmin atau waman 'abidallaha bighairi ilmin bal bil ghuluwi wasyirki ashbaha an-nasara alladhina qala Allah fihim ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Kata beliau, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan barang siapa yang menyembah Allah tidak dilandasi dengan ilmu. Penting ketok api, kelihatannya bagus, kelihatannya bernilai ketaatan, dilakukan. Padahal Allah nggak nyuruh demikian, Rasul nggak ngajarkan demikian. Bal bil ghulu, bahkan dia lakukan itu dengan berlebihan, wasyirki, dan diiringi dengan kesyirikan. Ashbahan nasara, orang yang demikian ini serupa dengan orang Nasrani. Makanya kenapa Umar ibn Abdul Aziz beliau mengatakan apa? Al-ibadatu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Ibadah itu kalau modal semangat, modal nekat, tidak didasari ilmu, maka banyakan salahnya daripada benarnya. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Rasul, antum tanya kepada mereka, jawabannya sama, selalu dengan alasan apa? Kan api, ini kan bagus, apa salahnya? Ini kan bagus, ini kan kebaikan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih banyak keburukannya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka beramal harus dibarengi dengan ilmu, harus dilandasi dengan ilmu. Imamul Bukhari meletakkan satu bab dalam kitabnya apa? Babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Yang mana Allah berfirman tentang orang-orang Nasara, itu kata beliau, Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 77, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan kalian berlebihan di dalam agama kalian. Makna ghulu di dalam ibadah kepada Allah di luar atas yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya berlebihan. Ghairal haq, yang tidak dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu, jangan kalian mengikuti hawa nafsu sekelompok manusia yang mereka itu sesat. Memang dari dulu sudah sesat.
Wa adallu katsiran. Lalu kemudian mereka menyesatkan orang yang lebih banyak lagi. Orang ahli ibadah ini para jemaah, bahayanya. Orang yang ibadah tanpa ilmu ini bahayanya apa? Kalau dilihat oleh orang awam itu kan mandang apa? Oh, ini ahli ibadah, ini Masya Allah, ini amalnya banyak. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi beliau mengatakan apa? Walaysa syai'un ad'afu min 'alimin tarakan nasu min su'i apa? Muamalatih atau min su'i khuluqih. Wa jahilun akhadhan nasu ilmahu nadhran ila ta'atih atau kama qala. Beliau mengatakan dan tidak ada sesuatu yang lebih menyedihkan dibandingkan ada orang alim banyak ilmunya tapi manusia enggak mau ambil ilmunya. Kenapa? Karena jelek akhlaknya. Enggak usah belajar sama dia. Kenapa? Jelek akhlak. Sebaliknya ada orang jahil manusia berbondong-bondong ambil ilmunya. Kenapa? Karena mereka nampak, oh ini amalnya bagus, ibadahnya banyak. Makanya kita berjemaah kalau mengajarkan orang lain, negur orang lain baik-baik. Kadang orang itu menolak kebaikan yang kita dakwakan bukan karena mereka nggak mau kebaikan, tapi cara kita yang terlalu temperamen gitu. Ya, kita tuh ingin meluruskan kebengkokan orang lain itu seperti orang yang apa? Melatih otot itu, dipatahkan gitu. Coba pelan-pelan. Ya. Sedangkan mereka betah dengan kejahilan-kejahilan yang mereka dapat dari orang lain. Kenapa? Karena lihat orang lain, Masya Allah ibadahnya banyak, ya wiridnya banyak. Bahkan disebut wiridnya dia tuh kalau istighfar 10.000 dalam satu hari. Kadang kita yang ngaku ahlus sunnah ini 15 kali dalam satu hari, Pak. Itu pun kalau ingat. Itu 3 kali setiap salam. Salam, astagfirullah, astagfirullah. Kadang isinya roncong aja. Di luar itu, jarang istighfar. Kadang orang istighfar dikira Rasulullah. Astagfirullah. Loh, kenapa? Akhi ada masalah? Enggak. Istighfar ini. Ini banyak dosa ini. Istighfar bukan ngeluh, bukan. Maka ayo ikhwah para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qad wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Dan mereka sesat daripada jalan yang lurus. Maka para jemaah jangan pernah merasa aman dari sifat ini. Kemudian beliau mengatakan, hadza akhirul Fatihah, dan ini adalah akhir daripada surah Al-Fatihah. Lalu beliau mengatakan, wa amma qawluhu, adapun ucapan orang yang salat amin falaysat minal Fatihah, maka ini bukan dari Al-Fatihah. Walakinnaha ta'minun 'ala du'a, tapi itu adalah ucapan amin untuk doa. Wa ma'naha Allahumma stajib. Ini pendapat jumhur. Jadi makna amin atau amin ya, itu maknanya apa? Maknanya adalah Allahumma stajib, itu ya Allah kabulkanlah. Ya. Fal wajibu, nah amin ini pada jamaah dimulakan oleh Allah, disyariatkan, disunnahkan. Ini menurut mayoritas para ulama hukumnya adalah sunnah dan disunnahkan di luar salat ataupun di dalam salat. Adapun di dalam salat mayoritas para ulama mengatakan disunnahkan bagi imam, disunnahkan bagi makmum, disunnahkan juga bagi yang salat sendiri. Kecuali pendapat Al-Imam Malik yang mengatakan bahwa bagi imam sunnahnya adalah tidak membaca amin. Tapi kita adzan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan. Barakallahu.
Berjamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwa menurut mayoritas para ulama di dalam salat membaca amin itu disunnahkan bagi imam, makmum dan orang yang salat sendiri. Kecuali dalam madhab al-Imam Malik, di mana al-Imam Malik berpendapat bahwa disunnahkan bagi imam untuk tidak membaca amin. Artinya amin hanya disunnahkan bagi apa? Bagi makmum dan orang yang salat sendiri. Al-Imam Malik berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Nabi mengatakan kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kalian makmum bacalah amin. Nah, berdasarkan hadis ini Imam Malik mengatakan kalau begitu berarti imam tidak membaca. Tapi di dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammana al-imam fa aminu." Dan ini menjadi dalil mayoritas para ulama. Kalau imam membaca amin, maka kalian makmum juga membaca amin. Apa sih keutamaan membaca amin? Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, meskipun di sini beliau mengatakan apa? Amin itu bukan falaisat minal Fatihah, bukan daripada Al-Fatihah. Bahkan beliau mengatakan fal wajibu ta'limul jahil li alla yadhunna annaha min kalamillah. Dan wajib untuk diberitahukan kepada orang yang belum tahu bahwa amin bukan bagian daripada Al-Fatihah, agar tidak disalahpahami lalu mengatakan amin adalah kalamullah. Tapi yang perlu diingat bahwa membaca amin setelah membaca Al-Fatihah khususnya di dalam salat ini keutamaannya besar. Padahal amalnya ringan atau berat ini? Ringan sekali, hanya mengatakan amin. Apa keutamaannya? Kata Nabi, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sebab barang siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat,
maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Al-Imam Nawawi, demikian pula Al-Imam Nawawi dari madhab Syafi'i dan Al-Imam Ibnu Qudamah dari madhab Hambali menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kesesuaian tak amin dengan aminnya para malaikat adalah dari segi waktu, bukan dari segi lafaz. Hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar menambahkan bahwa yang dimaksud dengan kesesuaian amin dengan aminnya malaikat adalah amin dalam bentuk sifat, yakni sifat aminnya harus sama. Kemudian yang kedua adalah yakni dari segi waktunya. Jadi antum kalau mengucapkan amin lalu bertepatan dengan aminnya para malaikat, Allah ampuni dosa yang telah berlalu. Pertanyaannya, kapan malaikat ini amin? Kan gak bisa beda ya, gak bisa nebak-nebak ya. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Kapan makmum itu mengucapkan amin? Dan pendapat yang lebih kuat ya dalam mazhab Hambali, demikian pula dalam mazhab Syafi'i, bahwa yakni ta'minul makmum yuwafiqu ta'minal imam. Bahwa aminnya makmum ini berbarengan dengan aminnya imam. Dalam gerakan berbeda. Kalau dalam gerakan sholat, maka tidak, yakni makruh hukumnya muwafaqah. Makruh hukumnya berbarengan sama imam makruh. Kalau mendahului haram. Kalau berbarengan makruh. Ya, perintahnya Nabi adalah ittiba. Kapan imam masuk ke rukun sempurna, kita langsung masuk. Ya, ini tartib. Tapi kalau muwafaqah makruh dalam gerakan. Tapi kalau dalam ucapan, selain dalam dua hal. Selain dari takbiratul ihram, maka nggak boleh muwafaqah. Kemudian salam juga nggak boleh muwafaqah. Tapi kalau dalam ucapan amin, maka muwafaqah hukumnya adalah apa? Boleh. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru sunnah muwafaqah, bukan boleh, sunnah. Ini sunnahnya muwafaqah bersamaan dengan aminnya imam. Jadi jangan nunggu imam selesai amin antum baru amin. Tapi aminlah bersama imam, dan balasannya adalah Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu beliau menutup risalah ini dengan tamma walhamdulillahi rabbil alamin. Telah sempurna pembahasan ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat Allah ini pujian Allah. Ya, sana'ullah fir rafiqil a'la. Pujian Allah di hadapan para malaikatnya. Semoga pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wasallam, dan kepada keluarganya, demikian pula sahabatnya seluruhnya. Tamma tafsirul Fatihah bihamdillah. Setelah sempurna tafsir dari surah Al-Fatihah dengan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, wa fadlih, dan dengan keutamaan dari Allah, falahul hamdu katsiran bukratan wa asila, maka hanya bagi Allah segala puji yang banyak di pagi hari dan di sore hari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina, amin Allahumma amin. Dan semua keselamatan dan salam atas Sayyidina Muhammad, atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya yang baik dan sahabatnya seluruhnya serta para tabi'in, amin. Para jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini selesai sudah pembahasan kita membaca risalah tafsir surah Al-Fatihah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan di bulan yang akan datang insyaallah kita akan bahas sebuah risalah dari Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin dengan tema Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, yaitu 10 kaidah di dalam tazkiyatun nufus atau pensucian jiwa. Hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum.